Bangun pagi, langsung cek notifikasi, kejar target, pantau pasar. Dan malamnya, tidur dengan isi kepala yang masih ruwet mikirin rencana besok. Jujur aja, pernah nggak sih ngerasa siklus ini tuh kayak lagi lari di atas treadmill yang tombol stopnya rusak? Kalian nggak sendirian kok. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan fenomena kecemasan modern yang lagi relate banget buat kita semua. Kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya menerjemahkan ulang rasa capek dari hustle culture ini pakai kacamata spiritual. Jadi ini bukan sekadar nyuruh kalian kerja lebih keras ya, tapi lebih ke gimana sih cara ngebangun fondasi yang benar-benar kuat di tengah dunia yang terus naik turun ini. Coba deh, pertanyaan ini mungkin sering banget lewat di pikiran kalian pas lagi natap laptop jam 2 pagi. Kenapa ya, makin keras kita ngejar sukses di dunia, kok rasanya malah makin capek dan kosong? Ya gimana nggak capek? Tiap hari kita tuh sibuk banget nganalisis grafik kehidupan. Kita mati-matian nebak arah pasar, merancang masa depan sedetail mungkin, dan ngitung setiap metrik keuntungan. Kita pikir, oh dengan manajemen risiko yang ketat, kita bisa ngejamin kebahagiaan. Tapi realitasnya, dunia ini emang udah disetting buat bikin kita kehabisan nafas kalau kita jadiin dia sebagai tujuan akhir kita. Akar dari kelelahan mental yang masif itu sebenarnya ada di kontras yang satu ini. Di satu sisi, kita tuh terobsesi banget ngebangun yang namanya gedung pencapaian. Kita susun menara ambisi setinggi-tingginya, entah itu karir mentereng, status sosial atau kekayaan. Tapi di sisi lain, kita malah sering lupa sama fondasi spiritual kita sendiri. Kita lupa nancepin akar yang kuat ke dalam tanah. Coba bayangin ada gedung pencakar langit, tapi dibangun tanpa fondasi yang dalam. Ketiup angin krisis sedikit aja, pasti langsung goyah kan? Keseimbangan inilah yang sekarang sering banget hilang dari kita. Oke, biar nggak bingung, kita udah siapin peta jalan yang dibagi jadi 4 pilar utama. Pertama, investasi yang mustahil rugi. Kedua, fase konstruksi dan ujian. Ketiga, stasiun transit kehidupan. Dan yang terakhir, merdeka dari perbudakan dunia. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, investasi yang mustahil rugi dalam konteks pasar finansial. Sekarang coba kita pikirin lagi, berapa banyak sih energi mental dan fisik yang udah kita buang tiap hari cuma buat ngikutin tren dunia? Rasanya tuh kita hidup dalam ketakutan yang konstan, panik kalau aset turun, takut merugi, dan takut banget ketinggalan momen cuan. Tapi, gimana kalau ternyata ada sebuah skema investasi rahasia yang secara harfiah mustahil bikin kita rugi? Coba kita renungin sejenak kutipan dari surah As-Saff ini. Maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Ini bukan tawaran biasa, ini transaksi langsung dari Sang Pencipta. Ini benar-benar pergeseran mindset yang paling ampuh buat ngejawab semua rasa cemas dan kelelahan kita. Coba kita bandingin dua portofolio ini. Kalau aset duniawi, nilainya itu rentan banget tergerus inflasi, hancur gara-gara krisis global atau lenyap kena tipu. Nah, kebalikannya, saham akhirat itu abadi. Apa contohnya? Ya kayak amal jariah, kebaikan yang kalian lakuin diam-diam tanpa ada yang tahu, atau doa yang tulus di sepertiga malam terakhir. Dan ini fakta yang luar biasa menenangkan, pas portofolio duniawi kalian mungkin lagi hancur lebur karena bisnis gagal atau dihianati orang, saham akhirat yang kalian bangun dengan rasa sabar, itu justru lagi ngalamin lonjakan nilai gila-gilaan di hadapan penduduk langit. Jadi sebenarnya, kalian tuh nggak pernah benar-benar rugi. Lanjut ke bagian kedua kita, fase konstruksi dan ujian, di mana kita bakal ngebingkai ulang apa itu kesulitan. Kalian tahu nggak, ngebangun karakter seorang mukmin itu persis kayak lagi bikin proyek transportasi massal di tengah kota yang padat. Prosesnya itu nggak ada rapi-rapinya sama sekali. Berisik, berantakan, dan pastinya sangat menantang. Tahap pertama, debu dan kemacetan. Bakal ada masa di mana lajur hidup kalian tiba-tiba kerasa menyempit. Duit kerasa seret, masalah datang bertubi-tubi, dan orang-orang mulai meragukan kalian. Lalu masuk tahap kedua, pemukulan tiang pancang. Ujian itu datang ibarat palu raksasa yang mukulin ego kita berkali-kali supaya tauhid kita makin kokoh. Tujuannya buat apa sih? Biar kita bisa mencapai tahap ketiga, punya fondasi yang super kokoh. Struktur ini yang nantinya bakal kuat nahan beban berat dari kesuksesan sejati di masa depan. Nah, dari sini kita bisa ngedefinisiin ulang nih tentang apa itu rasa sakit. Sering banget kan kita nganggap rasa sakit itu sebagai sebuah hukuman, padahal ya kalau kita pakai kacamata arsitektur spiritual, rasa sakit itu sebenarnya kebutuhan teknis. Itu adalah proses yang emang melelahkan banget, tapi wajib ada buat nancepin tiang-tiang tauhid sampai nembus lapisan batu kerasnya realitas hidup. Jadi jangan marah sama palu yang lagi mukul kalian. Tanpa pukulan yang melelahkan itu, struktur keimanan kita bakal rapuh banget, dan dipastikan bakal ambruk pas beban kesuksesan yang sesungguhnya kelak ditaruh di pundak kalian. Kita masuk ke bagian ketiga, stasiun transit kehidupan. Di sini kita bakal bahas cara meredakan kecemasan soal jadwal. Ini dengan brilian banget ngejelasin masalah FOMO kita.
Sering kan kita ngerasa cemas luar biasa pas lihat teman-teman kayaknya udah pada sampai di stasiun kesuksesan duluan. Sementara kita masih duduk diam, ngerasa kereta hidup kita jalannya lambat banget, salah jalur, atau malah anjlok dari rel. Padahal ingat konsep koda dan kodar. Tiap manusia tuh punya jalurnya masing-masing, yang udah dirancang dengan presisi mutlak sama Sang Maha Perencana. Mulai dari stasiun awal, ngelewatin rute memutar, sampai akhirnya ke stasiun akhir. Nggak ada jadwal yang ketukar dalam desainnya. Jadi, rute memutar yang lagi kalian alamin sekarang itu bukan error di sistem, tapi emang murni bagian dari desain rute perjalanan spesifik kalian. Ada satu prinsip pokok yang harus benar-benar kita ingat. Dunia ini cuma stasiun transit buat ngumpulin perbekalan, bukan tempat buat menetap selamanya. Pemikiran ini membebaskan banget loh. Artinya, nggak masalah sama sekali kalau sekarang kalian harus ngambil rute yang sedikit memutar, atau kereta kalian harus berhenti lebih lama di stasiun ujian tertentu. Durasi transit itu sama sekali nggak mendefinisikan siapa kalian. Yang benar-benar krusial cuma satu, pastiin kompas kalian arahnya udah bener, lurus menuju stasiun akhir, di mana ruh kita bakal berlabuh nanti. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, sekaligus kesimpulan kita, merdeka dari perbudakan dunia. Jadi poin pentingnya di sini, semua metafora finansial, konstruksi, dan stasiun transit tadi, ujung-ujungnya bermuara ke satu panggilan besar. Kita harus merdeka dari perbudakan dunia. Kita harus ngelepasin rantai hustle culture yang selama ini maksa kita buat terus berlari ngejar fata morgana. Nah, buat ngegeser fokus kalian, ada 3 langkah konkret nih. 1. Bangun fondasi niat yang kuat dulu sebelum ribet ngebangun pilar-pilar karir. 2. Berhentilah mikirin dan mengkhawatirkan rute kehidupan dan jadwal yang emang sepenuhnya di luar kendali kita. Dan 3. Mulai alihkan energi kalian buat investasi di amal abadi, yang mustahil nilainya turun walau keadaan pasar lagi kacau. Kalau kita ngomongin ketenangan mental yang sejati, sesuatu yang mati-matian dicari sama orang modern, itu cuma bakal terwujud kalau hati kita sadar penuh sama kalimat ini, skenario Tuhan. Sepahit dan sekeras apapun kelihatannya saat ini, itu selalu dan akan selalu lebih indah dari rancangan dan rencana terbaik manusia. Kita cuma perlu berserah diri sepenuhnya pada rancangan Sang Arsitek Agung. Sebelum kita akhiri, saya mau kalian merenungkan hal ini baik-baik. Apa kalian mau terus-terusan ngebiarin warna merah dan hijau di layar metrik duniawi mendikte kebahagiaan dan kedamaian hati kalian setiap harinya? Atau kalian udah siap buat mulai nanam akar spiritual yang gak bakal goyah walau dihantam badai kehidupan? Pilihan arsitekturnya kini ada di tangan kalian. Tetap semangat, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.